Gue yakin lu semua udah pernah tahu the former king of YouTube, PewDiePie. Beberapa minggu yang lalu baru aja memutuskan untuk pulang kampung dari daerahnya di Jepang, terus pergi ke Swedia ya, sekalian ngenalin anaknya Brion bersama istrinya Marzia buat pergi ke rumah orang tuanya. Dimana dia mutusin buat ngupload beberapa dokumentasi dan foto-foto lucu, imut, dan senengnya gitu ya di Instagram. Tapi tiba-tiba orang-orang Twitter out of nowhere lagi-lagi mempermasalahkan apa yang pernah dilakuin sama PewDiePie. Oke, padahal dalam foto tersebut itu ada anaknya, itu ada istrinya yang notabene gak ada salahnya sama sekali. Dan welcome semua di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dimana gua sekarang gak bakal ngobrolin soal Indonesia, tapi internasional. Sama aja kan, ngopi, ngobrolin persoalan internasional, anjay. Dan lucunya adalah, kemarin gue baru aja nonton video Bang Eno, dan kebetulan banget, gue emang pengen juga ngebahas soal PewDiePie. Tapi setelah gue nonton video Bang Eno, ada beberapa poin-poin yang belum dijelasin sama beliau, dan mungkinnya bisa gue tambah-tambahin biar seenggaknya kita bisa tahu the big picture dari permasalahan yang terjadi antara PewDiePie dan orang-orang Twitter. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah kebencian yang dialami oleh warga Twitter itu valid kepada PewDiePie? Mengingat ada beberapa kesalahan yang mungkin aja sampai sekarang masih benar-benar mengakar sampai ke darah daging gitu pengguna-pengguna Twitter. Emang sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini biar gue ceritain. Ini sebenarnya udah dijelasin sama Bang Eno ya beberapa garis besarnya, tapi ada beberapa hal yang gue tambahin yang menurut gue mungkin aja bisa ngebuat lo agak sedikit relate dengan apa yang dirasain sama orang-orang Twitter. Jadi buat lo semua yang nggak tahu, ada 3 kesalahan terbesar yang dilakuin sama PewDiePie ketika dia lagi menjadi the king of YouTube ya, sebelum Mr. Beast aka lawannya Willy Salim. Jadi ada 3 permasalahan yang mungkin saja masih bisa dirasakan sampai sekarang efeknya ya. Termasuk gue sempat kena efeknya dari apa yang pernah dilakukan sama PewDiePie. Tapi menurut gue itu nggak bisa jadi alasan lu bakal benci seseorang sampai berlarut-larut gitu. 3, yang pertama the bridge incident, yang kedua the Nazi incident, dan yang ketiga adalah PewDiePie vs. T-Series. Ya, 3 itu. 3 insiden itu gue ambil berdasarkan komentar-komentar yang menjelekkan nama PewDiePie di Twitter. Oke, yang pertama The Bridge Incident. Buat lo semua yang nggak tahu, jadi PewDiePie itu dulu adalah seorang gamers yang notabene dia seneng banget main-main game, entah itu horror, game-game lain lah pokoknya bersama teman-temannya, Markiplier, terus Cinnamon Toast Can dan kawan-kawan. Dimana waktu itu dia sempat suka sama game PUBG. Jadi perdana banget tuh PUBG lagi booming-boomingnya kan, dan PewDiePie baru main di beberapa bulan kemudian. Terus gue juga termasuk orang yang seneng banget ngeliat gameplaynya dia, sampai pada akhirnya dia buat satu video, oke, gameplay dia main PUBG di mana dia di mana dia kesel banget sama musuhnya yang ngejegat dia di jembatan gitu, terus nggak sengaja bilang N-word. Oke, N-wordnya bukan N-word yang biasa, tapi N-word yang menurut gue rada ofensif. Dari situ, YouTube akhirnya memutuskan untuk memperkuat aturan terbarunya dia mengenai bullying dan harassment. Oke, karena waktu itu PewDiePie itu adalah the face of YouTube ya, karena paling banyak subscribernya. Jadi secara tidak langsung apa yang dilakuin sama dia bener-bener bisa dengan mudah merubah arah dari apa yang terjadi di platform kesayangan kita ini gitu men. Jadi basically ini kayak UIT-nya YouTuber ya, dimana kita udah nggak terlalu dan tidak diperbolehkan untuk sering-sering nge-harass orang, terus ngejekin orang, ngejelekin orang, apalagi menggunakan kata-kata cultural yang emang sangat amat tidak diperbolehkan, apalagi lu tidak punya WordPress-nya. dan emang semuanya juga jadi kena gitu, kesusahan sama kejadian ini gitu kan. Padahal secara konteks ya, ini kan gaming ya. Kalau misalnya gue lihat dari kacamata awam ya, kalau misalnya dilihat dari kacamata gue, mengekspresikan sesuatu di dunia gaming itu emang bener-bener nggak bisa, nggak apa ya, susah banget sih dikenalin. Tapi PewDiePie-nya udah minta maaf sendiri, dan menurut gue itu bisa jadi pelajaran lah buat beliau. Nah, itu kejadian pertama, The Bridge Incident. Yang mana gue nggak tahu ini bukan berurutan ya, apakah The Bridge Incident dulu atau insiden yang lain yang emang udah gue sebutin yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua, The Nazi Incident. Jadi ini yang dijelasin sama Bang Eno. Beberapa komentar-komentar warga Twitter di foto bahagianya PewDiePie, oke, bilang kalau misalnya PewDiePie ini nggak pantas buat bahagia karena dia adalah seorang yang benar-benar proud tentang apa yang dilakuin sama Nazi dan segala macam gitu, dijelek-jelekin gitu ya. Bahkan anaknya sendiri yang nggak tahu apa-apa sampai disumpah-sumpahin. Tuh sedih banget coy. Dan dijelasin sama Bang Eno kalau misalkan itu terjadi karena PewDiePie sering banget nge-cosplayin tentara-tentara Nazi. Yang mana sebenarnya ada satu video, satu insiden yang emang itu bener-bener
Gua inget ya, karena gara-gara kejadian itu kita jadi punya fitur yang namanya dolar kuning dan dolar merah. Oke. The Viber Incident. Dimana waktu itu PewDiePie lagi senang banget buat nge-explore website-website unik gitu, termasuk website yang bernama Viber. Gua nggak tahu sebutannya apa, Fiverr atau Fiverr gitu, dimana lu tuh bisa nyuruh orang buat bikin video tertentu. Yang mana di video tersebut PewDiePie iseng, oke, bercanda nyuruh orang-orang, nggak tahu itu orang India atau orang Afrika gitu, mana gua nggak tahu, lupa. Dimana dia nyuruh orang-orang tersebut buat bikin video dengan caption "Dead for all". Nah itu, gara-gara itu gara-gara itu nggak cuman ada dolar kuning dolar merah ya, scare PewDiePie ya, konten originalnya PewDiePie yang emang bener-bener di-ban sama YouTube itu di cancel dan segala macem. Dia udah nggak punya kontrak sama Disney lah dan bla bla bla, dan sudah pasti dia juga udah minta maaf. Oke, dia nggak dia bukan orang yang nggak pernah minta maaf sama sekali, kagak. Dia juga pernah minta maaf gara-gara ini, dan ini bener-bener kejadian yang sangat amat memukul doi sih mungkin. Kalau nggak salah tuh dia sempat retire dulu beberapa beberapa hari ya. Cuman yang jelas ya, balik lagi, beberapa orang mungkin menganggap ini adalah sebuah bercandaan, tapi beberapa orang mungkin menganggap ini adalah hal yang serius yang sebenarnya nggak boleh dilakuin sama public figure yang udah punya banyak followers. Itu yang kedua. Nah, yang mungkin saja itu yang ngebuat orang-orang di Twitter tuh kayak, gue nggak pernah maafin PewDiePie. The third one, yang terakhir, itu PewDiePie versus T-Series. Oke, ini gue recap aja dari omongnya Bang Eno. Jadi ada YouTube namanya T-Series. Ini YouTuber India. Gue nggak bisa bilang ini YouTuber juga sih, soalnya ini rumah produksi musik gitu, dimana dia ngupload tiap jam. Kalau nggak salah waktu itu tiap jam atau tiap beberapa menit gitu bahkan. Yang mana itu channelnya bener-bener cepet banget growingnya, sampai pada akhirnya pengen ngejar jumlah subscriber dari PewDiePie sendiri, yang mana dia itu merupakan channel dengan jumlah subscriber terbanyak. Nah, gara-gara pengen kejar-kejaran gini, PewDiePie akhirnya coba buat ngenotis ini channel. Ini apaan sih? Dia sempat nyari tahu juga kan. Oh, ternyata ini kayak semacam perusahaan musik tapi juga perusahaan wifi gitu. Jadi kalau misalnya emang orang-orang India yang connect YouTube via wifi-nya dia, langsung direkomendasiin channelnya T-Series, atau bahkan bisa sampai langsung subscribe ya. Gua nggak tahu. Terus akhirnya waktu pengen mepet banget ya, dia udah dibantuin sama Mr. Beast yang waktu itu masih belasan juta subscriber. Dia udah dibantuin sama banyak banget kreator-kreator yang bahkan udah pernah didis sama PewDiePie sendiri, Logan Paul ya dan kawan-kawannya. Tapi pada akhirnya PewDiePie ngelihat ini udah makin tipis nih, akhirnya dibuat diss track. Yang mana dalam diss track tersebut banyak banget lirik-lirik yang inappropriate, yang mungkin aja nggak enak didengar sama orang-orang India. Padahal ya beberapa orang-orang India juga demen nontonin PewDiePie gitu men. Yang pada akhirnya banyak orang-orang di Twitter ya, mungkin khususnya orang-orang India di Twitter, yang tidak suka juga sama beliau. Sampailah pada akhirnya kita bisa menyimpulkan kalau misalnya apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi sama orang-orang Twitter yang dia bahkan bisa benci banget sama foto bahagianya PewDiePie, terjadi gara-gara 3 hal yang tadi gue sebutin. Dan ini masuk ke dalam pertanyaan terakhir yang mungkin aja kita bisa sama-sama diskusin di kolom komentar. Apakah dendam kusumat yang dirasain sama warga Twitter yang ketrigger cuman gara-gara foto bahagianya PewDiePie itu wajar? Mengingat apa yang tadi gue sebutin itu udah terjadi 5-10 tahun yang lalu. Gua menghargai setiap opini lu semua, Tapi kalau misalnya lu tanya ke gua, apakah wajar? Jawabannya kagak. PewDiePie nih tiba-tiba bilang ke gua kalau misalkan mati lu Sunda, misalkan gitu. Atau dia main PUBG gitu ketemu sama gua, terus dia bilang kayak, "Woi, pemakan daun." Tai banget ya lu, nggak mati-mati gitu ya. Atau bahkan ya sampai hal-hal yang parah gitu. Mungkin balik lagi, ini kan tergantung orang ya. Kalau misalnya lu tanya ke gue, kalau misalkan gue dilemparin kata-kata kayak gitu sama PewDiePie, sudah pasti gue bakal ngeliat dulu nih konteksnya bercanda atau beneran. Kalau misalnya beneran ya gue tinggal bales, meskipun pada akhirnya gue kalah. Tapi gue yakin orang-orang yang nontonin video di YouTube, orang-orang yang nontonin video di internet itu pasti tahu dan mengerti mana orang yang salah dan mana orang yang benar. Meskipun terkadang ada video-video di internet yang tricky yang kita asal reaction gitu ya, terus ternyata ada plot twist kalau misalkan yang ngupload ternyata yang salah, atau yang korban ternyata yang pelaku gitu ya. Cuman gue yakin dari kejadian-kejadian itu banyak orang yang belajar untuk tidak menjudge langsung gitu ya. Tapi ini bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga buat content creator, selebgram, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia.
Karena basically orang-orang tuh terkadang ngelihat influencer, content creator atau artis-artis tuh sebagai orang yang nggak boleh punya masalah atau nggak boleh punya salah sama sekali. Padahal manusia itu tempatnya salah. Ini bisa aja jadi contoh buat kita semua kalau misalkan apa yang kita lakuin benar-benar bisa terekam dalam internet, oke, benar-benar bisa ngebuat orang-orang bahkan ngebenci kita dan bahkan belum bisa maafin sampai bertahun-tahun lamanya. Jadi semoga kita semua bisa bijak dalam bersosial media. Mungkin itu aja semua yang pengen gue sampein. Jangan lupa kita diskusi di kolom komentar apakah opini gue valid atau kagak. Jadi terima kasih banyak. Itu aja mungkin dari gue. Sampai jumpa.